Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Urfa. Saya berasal dari TK Negeri Anjing Muara. Saya adalah calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Barito, Kuala. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Lilik Rahmawati SPD MPD selaku fasilitator saya dan Bapak Robi Anggara SPD selaku pengajar praktik saya. Kali ini saya akan melakukan wawancara kepada dua kepala sekolah untuk memenuhi tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1 mengenai pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan oleh seorang pemimpin. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Selamat pagi. Bagaimana Bu kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Mohon izin Bu ya, hari ini saya ingin melakukan wawancara terkait dengan tugas saya di program guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Barito Kuala dalam wawancara tentang pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Baik, untuk pertanyaan pertama Ibu, apakah pernah Ibu mengalami suatu kasus dilema etika dan bujukan moral? Pernah sih, saya pernah menemui masalah orang tua murid katanya tidak boleh lagi memungut berupa sumbangan atau iuran. Itu pun lewat WA. Saya menyadari sepenuhnya bahwa TK negeri itu tidak bisa memungut iuran apapun, namun karena kita memiliki guru honorer, maka terpaksa kita memungut biaya tersebut karena kita tidak punya kas apapun. Berarti guru honorer kita ini kan hanya honor sekolah gitu ya? Ya, hanya honor sekolah. Oke. Nah, ketika Ibu mengambil keputusan itu sebelumnya Ibu melakukan apa? Musyawarah dengan orang tua murid bahwa orang tua murid setuju untuk memberikan dana untuk memberi honor kepada guru tersebut. Kalau boleh saya tahu berapa itu Bu kisarannya? Sekitar 20.000 satu orang. 20.000 satu orang, tidak banyak sebenarnya Bu ya. Oke. Nah, kemudian yang ingin saya tanyakan selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang memang merupakan dilema etika atau bujukan moral tersebut? Berdasarkan kasus yang telah saya sebutkan sebelumnya, terjadi dilema etika yang ditandai dengan adanya pilihan yang sama-sama benar, namun tidak ada rujukan moral dalam kasus ini. Terus karena tidak ada pelanggaran hukum terjadi, sehingga untuk mengidentifikasi antara dilema etika dan rujukan moral perlu dilihat dari tipe kasus dan pilihan yang muncul. Oke, berarti tidak ada bujukan moral sebenarnya di situ Bu ya, dan tidak ada juga pelanggaran terhadap kasus yang memang sedang Ibu alami saat itu. Baik Ibu. Nah, kemudian ada pertanyaan kedua, gimana selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus yang dimana ada dua kepentingan yang sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai kebajikan. Selama ini dalam menjalankan pengambilan keputusan, seringkali saya mengajak tim kerja yang ada di sekolah untuk dimusyawarahkan terlebih dahulu agar mendapatkan pertimbangan dalam memutuskan suatu permasalahan. Oke. Nah, kemudian langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Langkahnya itu adalah melakukan musyawarah dengan guru, kemudian menganalisis masalah yang dihadapi, terus baru mengambil keputusan berdasarkan hasil musyawarah. Jika masalah tersebut menyangkut wali murid, maka kami juga melibatkan seluruh wali murid untuk bermusyawarah mengambil keputusan. Kemudian hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal yang saya anggap efektif, yang paling efektif adalah adanya komunikasi melalui musyawarah. Hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika?
tantangan yang selama ini adalah kurangnya kesadaran tentang pentingnya kesejahteraan guru honorer oleh wali murid. Berdasarkan kasus ibu tadi ya Bu Iya, ya iya. berarti. Oke. Kemudian apakah ibu memiliki jadwal khusus atau jadwal tertentu dalam menyelesaikan sebuah kasus dilema etika? Apakah ibu langsung menyelesaikan di tempat atau ibu memiliki sebuah jadwal menyelesaikannya, bentuk atau prosedur yang ibu jalankan? Tidak ada jadwal khusus dalam penyelesaian kasus dilema etika karena langsung melakukan koordinasi pihak terkait. Oke, baik. Nah, kemudian adakah seseorang atau faktor yang selama ini mempermudah atau membantu ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Nah, itu sih para guru yang selama ini yang sangat membantu. Berarti karena ibu melibatkan dari ibu ya, Iya. karena ibu melibatkan guru. Oke. Nah, pertanyaan terakhir Bu. Dari semua hal yang telah ibu sampaikan, pembelajaran apa yang dapat dipetik dari pengalaman ibu mengambil keputusan dilema etika? Melibatkan seluruh warga sekolah, terutama wali murid, dalam pengambilan keputusan, terutama jika terkait dengan dana. Oke, baik ya. Berarti jika terkait dengan dana maka memang harus dilakukan musyawarah bersama seluruh warga sekolah, baik itu wali murid maupun guru yang ada di sekolah. Baik, terima kasih Ibu atas waktunya hari ini. Sama-sama. Ya, selamat kembali beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan kembali melakukan wawancara kepada Bapak Badrudin SPD. Beliau selaku Kepala Sekolah SD Anjir Muara Lama. Kenapa saya melakukan wawancara kepada beliau? Karena kebetulan SDN Anjir Muara Lama ini letaknya berdekatan dengan sekolah saya sendiri, dan kebetulan juga saya adalah alumni dari sekolah ini. Oke, assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Bagaimana Pak kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, ya, Pak. Mohon izin Pak waktunya beberapa menit untuk saya melakukan wawancara terhadap pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan. Selama ini, apakah Bapak pernah mengalami sebuah kasus yang menyebabkan Bapak dilema etika maupun rujukan moral? Sementara dalam lembaga pendidikan itu pasti tidak terlepas dari permasalahan kasus, namun berat ringannya saja. Seperti kasus dilema etika, kemudian rujukan moral, itu pasti ada. Kalau boleh saya tahu, apa ada kasus yang pernah Bapak alami, kasus yang pernah Bapak alami di sekolah ini Pak, yang terkait dengan dilema etika tadi Pak, atau rujukan moral? Ada di antaranya kasus baik itu kepada pendidik, terutama guru, kemudian juga berkaitan dengan siswa. Cuman kasusnya ya seperti kami sampaikan di awal, itu besar kecilnya saja. Nah, terkait dengan kasus-kasus yang pernah Bapak sendiri alami, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus tersebut yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Dengan kasus yang adanya lebih kepada dilema etika. Itu yang ada pernah terjadi. Dan kemudian selama ini bagaimana sih Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar dan sama-sama memiliki nilai kebajikan? Ini cukup berat jualan. Iya, Pak. Jadi gini, kita sebagai seorang pemimpin di satu lembaga pendidikan, terutama di sekolah dasar, untuk menghadapi kasus-kasus yang demikian, untuk mengambil keputusan yang demikian, itu
kita harus benar-benar lebih arif dan bijaksana agar tidak membenturkan satu sama lain, tidak ada gesekan, kemudian mengkomunikasikan sesuai dengan hierarki kita, garis pengambilan garis laporan kita itu, kemudian tanpa mengabaikan aturan-aturan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini ya kami tidak mungkin mengambil keputusan sendiri. Nah, kemudian langkah-langkah atau prosedur apa yang selama ini biasa Bapak lakukan? Sebelum pengambilan keputusan, terutama membutuhkan waktu yang cukup memadai, kami dengan tadi melihat tidak hanya dari satu sisi permasalahannya, kemudian kami juga mengkomunikasikan, memusyawarahkan kepada teman-teman tenaga pendidik dan kependidikan yang ada di sekolah ini, dengan tidak menjustis, artinya mengambil keputusan menghukum seseorang itu ini bersalah. Jadi kami lebih kepada pembinaan. Hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang efektif itu terutama tadi dengan menggandeng sharing dengan tenaga pendidik dan kependidikan, juga kan ada, kami juga mengkomunikasikan kepada yang atasan yang lebih tinggi dari kita, ada seperti pengawas, kemudian ada mungkin kalau berat itu memang harus ke dinas pendidikan. Artinya melibatkan berbagai pemangku kepentingan ya Pak ya. Baik. Nah, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika tersebut? Ini kami yang dalam permasalahan di sekolah kami ini itu yang sangat sulit itulah. Itu merubah budaya yang kurang berkompeten atau kemampuannya dalam menjunjung tinggi keputusan bersama itu. Artinya masih ada budaya-budaya yang batal. Kita keputusan sudah ada, keputusan bersama, tiba-tiba ada di antara, kan kita jumlah personel misalkan 11 orang, ada di antaranya itu masih belum bisa menerima dengan keputusan kita bersama itu, dan bahkan kadang mengajak kepada rekan lain untuk kita ngobrol dengan keputusan itu satu tantangan yang sangat berat. Merubah paradigma itu sangat sulit. Nah, kemudian apakah Bapak memiliki jadwal khusus dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika, atau apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau menyusun jadwal dulu untuk menyelesaikannya, bentuk atau prosedur apa yang akan Bapak jalankan? Jadi begini, kalau program memang belum ada sih program khusus, ya, artinya yang lebih spesifikasi itu tidak ada. Namun sesuai dengan program kerja kepala sekolah, dalam program kerja kepala sekolah ini, kepala sekolah ada memprogramkan sebagai edukatif, jadi kemudian sebagai leader. Nah, di sana ada di antaranya poin-poin yang di indikator daripada program itu yang sudah mengarah terhadap pembinaan kasus-kasus yang seperti disampaikan. Jadi itu di dalam program kepala sekolah. Apakah ada seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus tersebut? Alhamdulillah, karena kita
pemimpin ini menggunakan prinsip otoriter. Jadi kita komunikasi dengan semua pemangku kepentingan, baik itu pendidik dan tenaga pendidikan yang ada di sekolah, kemudian orang tua murid dan seluruh stakeholder orang yang berkepentingan di dalam dunia pendidikan ini. Artinya kita tidak mengambil keputusan sendiri dalam permasalahan yang ada. Nah, pertanyaan terakhir Pak ya, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, pembelajaran apa sih yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan tersebut? Kedepannya nanti agar terutama sekolah kami itu tenaga pendidik dan kependidikan, kemudian peserta didik serta seluruh komponen stakeholder yang ada di keluarga sekolah kami ini itu kedepannya akan lebih baik dari sekarang, akan lebih maju, dan berdoa mudah-mudahan tidak ada lagi permasalahan-permasalahan yang Terima kasih banyak Bapak ya atas waktunya Sama-sama. hari ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Berdasarkan hasil wawancara yang telah saya lakukan kepada dua kepala sekolah tersebut, hal menarik yang saya temukan adalah ketika saya melakukan wawancara kepada Ibu Tina Malinda selaku Kepala Sekolah TKN Anjir Muara, beliau begitu terbuka menyampaikan kasus yang pernah beliau alami, yaitu kasus dilema etika. Namun ketika saya melakukan wawancara kepada Bapak Badrudin SPD, Kepala Sekolah SDN Anjir Muara Lama, beliau tidak ingin menyampaikan kasus yang pernah beliau alami secara spesifik. Namun beliau menyatakan bahwa beliau pernah mengalami kasus dilema etika. Berdasarkan kasus yang dihadapi oleh Ibu Tina Malinda, menurut hasil analisis saya, beliau melakukan pengambilan keputusan berdasarkan paradigma individu lawan kelompok, di mana individu yang dimaksud adalah salah satu wali murid yang tidak bersedia untuk memberikan sumbangan kepada guru honor sekolah sebagai honor bulanannya, tetapi kelompok wali murid lainnya sudah mengambil keputusan dan kesepakatan bersama untuk memberikan sumbangan bulanan untuk honor guru sekolah tersebut sebesar Rp20.000 per bulan. Sedangkan beberapa kasus yang pernah dialami oleh Bapak Badrudin, dari hasil analisis saya, beliau melakukan pengambilan keputusan berdasarkan paradigma jangka pendek melawan jangka panjang, di mana beliau selalu mengambil keputusan dengan memikirkan konsekuensi akhir dan dari jangka pendeknya dan konsekuensi dari jangka panjangnya, sehingga berdasarkan konsekuensi jangka pendek dan konsekuensi jangka panjang yang telah beliau pikirkan, beliau memusyawarahkan kepada stakeholder terkait di lingkungan sekolah beliau, bahkan sampai ke berbagai pemangku kepentingan guna mengambil sebuah keputusan. Dan untuk rencana kedepannya dalam pengambilan suatu keputusan harus ada prosedur khusus, di mana prosedur tersebut dapat diukur seberapa efektifkah hasil pengambilan keputusan tersebut dilihat dari faktor risiko ataupun dampaknya. Kemudian saya juga akan menerapkan pengambilan keputusan dilema etika dengan berdasarkan paradigma dan prinsip yang sesuai dengan kasus yang dihadapi dan mengujinya menggunakan 9 langkah pengambilan keputusan sehingga diperoleh hasil keputusan yang bijak. Dan saya juga akan menerapkan proses pengambilan keputusan secepatnya, dimulai dari lingkup terdekat yaitu lingkungan kelas saat menyelesaikan kasus yang dihadapi oleh murid. Itulah hasil analisis dan refleksi yang telah saya lakukan berdasarkan hasil wawancara terhadap dua kepala sekolah. Terima kasih telah menyaksikan, semoga bermanfaat. Salam guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.